Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah di ujung, ini sudah tanggal 26, nanti malam 27 insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ketika melanjutkan beberapa ayat tentang puasa menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangannya. Dan ini bilangannya sudah hampir sempurna, tinggal tersisa 4 hari. Kalau sudah sempurna, maka besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Diminta untuk bertakbir, mengucap kalimat Allahu Akbar. Bahasa kita itu takbir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, tetapi banyak di antara kita itu yang tidak paham tentang esensi takbiran. Sehingga kadang-kadang di malam takbiran itu hanya mewakilkan kepada orang-orang yang takbiran di masjid, atau mewakilkan orang yang takbiran di jalan, atau mewakilkan hanya sekedar dengan kaset, ya, MP3, YouTube. Padahal perintahnya bukan untuk itu, bukan untuk mendengarkan, tetapi untuk bertakbir. Kita yang diminta untuk takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diminta untuk membesarkan Allah terhadap apa yang sudah Allah berikan dari hidayah. Dalam kesempatan ini saya mau mencoba untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW ketika menjalani Ramadan, menjalani Lebaran. Jadi yang pertama bertakbir. Kenapa bertakbir? Takbir itu mulainya dari adzan maghrib sampai dengan imam atau khatib naik mimbar. Dan ketika sudah masuk 1 Syawal, Madinah itu seperti terdengar ada suara lebah. Karena setiap orang itu, setiap individunya bertakbir masing-masing, ya, tidak keras salah satunya sehingga nanti yang lain mendengarkan, bukan yang ada di kita gitu ya. Tapi semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua bertakbir, memuji, membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita itu baru saja mendapatkan anugerah yang sangat besar. Ramadan itu, kalau kita sadar dan tahu, ini anugerah terbesar yang pernah Allah berikan selama 1 tahun. Di Ramadan itu Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa dengan kualitas baik di bulan Ramadan, dosanya diampuni. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang salat tarawih dengan kualitas di malam-malam bulan Ramadan, dosanya diampuni. Man qama lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang di malam Lailatul Qadar dia tegakkan salat malam, diampuni semua dosanya. Lalu ibadah sunnahnya itu sama dengan wajib pahalanya. Ibadah wajib itu dikalikan sampai 700 kali lipat. Belum lagi Lailatul Qadar yang didapatkan. Ketika disampaikan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau di-convert 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau lebih baik, ya berarti lebih banyak. Bisa jadi sampai 100 tahun.
Orang yang ibadah di malam itu sama dengan ibadah tiap malam selama 100 tahun. Pokoknya kumpul semua kebaikan ini, dan itu ada di bulan Ramadan. Dan bukan karena kita, bukan karena kita dosa kita diampuni, bukan, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Sehingga puasa kita yang cuma nahan lapar dari subuh sampai maghrib itu ternyata mengampuni semua dosa kita. Walaupun kualitas puasanya kadang-kadang adzan asar aja udah kayak orang sakaratul maut. Ya. Udah dehidrasi, ngeliat tumpukan karet gelap dikira mie goreng. Ada kecoa lewat dikira kormanya jatuh. Puasa yang seperti itu, puasa ya kalau udah sholat zuhur begini nih cari senderan mau tidur. Ya aduh ada kayak lemes banget. Masjid rame sebab AC. Banyak tuh kalau lagi ke Ramadan begini di masjid-masjid yang AC itu masya Allah. Begitu dibangunin, Pak bangun, etikaf. Puasa yang model begitu aja itu mengampuni dosa, coba bayangkan. Kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah mustahil. Sholat taraweh yang dicari yang cepat. Itu masjid, kalau ada masjid jumlah rakaatnya 23 rakaat dan itu satu kali taraweh 1 juz, yakin saya pasti jamaahnya banyak yang kabur. Coba lihat yang rame-rame itu, ya yang 11 rakaat, ya gak terlalu cepat, tapi yang ya dirasa nyaman katanya. Wah ini cocok nih kalau bacaan ini cuma segini aja cocok. Maksudnya segini itu gak banyak-banyak. Bahkan ada imam yang udah dicolek dulu sama pengurus. Ustaz mohon maaf di tempat kami kalau bisa jam 8 selesai ya. Nah coba ya. Kualitas tarawih yang begini mengampuni dosa. Kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah mustahil. Lailatul Qadar, ya Allah, udah luar biasa kita mencarinya kan. Setiap malam ganjil gitu. Etikaf, masjid-masjid semuanya ada etikaf. Walaupun begitu masuk masjid sudah disambut sama pengurus masjid, silakan Bapak kapling tidurnya di sini. Ini mau etikaf mau pindah tidur. Ya. Tapi kualitas begitu diampuni dosa. Jadi kita itu Ramadan ini memang benar-benar nikmat Allah luar biasa hadir dalam 1 bulan full ini, sehingga bukan karena kita ibadah yang sudah sampai berjibaku, bukan kita ibadah yang sudah sampai berpeluh-peluh, bukan, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ibadah kita itu. Kalau dibanding dengan yang kita dapat itu diampuni semua dosa. Yang kita dapat sholat duhur ini tadi, sholat duhur dengan kualitas yang kita sama-sama tahu. Kadang-kadang rakaat pertama mikirin THR, rakaat kedua mikirin tiket mudik, rakaat keempat kira-kira berapa hari di kampung. Yang begitu saja dikali 700 kali lipat. Coba. Bukan karena kitanya, bukan karena kita yang ketika takbiratul ihram sudah betul-betul khusyuk sampai dengan salam, enggak. Itu dikali 700 kali lipat. Salat sunnah kita yang tadi kita laksanakan di awal dan nanti insya Allah setelah ini disamakan pahalanya itu dengan sekali lagi ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Makanya selesai Ramadan kita diminta untuk bertakbir. Takbiran Allahu Akbar. Bukan cuma dengerin, tapi kita yang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak, ya, udah, sekarang udah ada YouTube aman lah, tinggal soundnya aja, speakernya. Diklik YouTube-nya yang takbiran. Dia entah kemana ngobrol, manasin rendang, ya, cari kupat, nyusun nastar. Ini mau takbiran, kita diminta selesai dari sana. Nikmat yang sudah begitu banyak ini kita diminta untuk membesarkan Allah. Makanya di akhir Ramadan awal Syawal itu Madinah kala itu seperti banyak didatangi lebah. Sedang suaranya suara bertakbir. Setiap individu bertakbir membesarkan Allah atas nikmat ini. Makanya hari rayanya disebut Idul Fitri. Bukan Idul Siam, bukan hari raya puasa, bukan hari raya taraweh, bukan. Sebab memang kayaknya memang Allah tahu lah. Dikasih kayaknya ini syarat. Bukan dikasih Idul Siam. Nah, Idul Siam ini puasanya juga standar. Bukan Idul Taraweh, ya, tarawehnya juga standar. Dan kasih nama Idul Fitri. Fitri itu artinya yang didapat. Fitri itu kan suci.
yang didapat. Yang didapat adalah kesucian. Ya sudah, itu hari raya yang dirayakan oleh semua hamba Allah yang beriman, yang menjalani Ramadan dengan baik untuk merayakan kesucian mereka di hari ini. Jadi bertakbir ya, karena Nabi melakukan takbir. Waduh Ustaz, saya gimana nih kalau takbiran harus ke masjid? Enggak harus ke masjid. Takbiran dalam setiap kondisi masing-masing. Misal lagi di perjalanan pulang mudik, takbiran lah, sudah sambil nyupir takbiran. Kalau naik kendaraan umum ya udah sambil kendaraan umum takbiran. Misal lagi di rumah, misal lagi pengurus zakat, ya nggak apa-apa. Pengurus zakat ini kadang-kadang teman-teman yang sibuk dengan aktivitasnya lupa gitu. Kalau ada, walaupun ini bentuknya memang ulama sepakat bukan wajib, tetapi sirahnya atau lafaz ini dengan fi'il amr, dengan perintah, walitukabirullah. Ini kalimatnya kalimat perintah. Biasanya perintah itu ujungnya wajib, walaupun nanti ada beberapa hal yang membuat perintah ini menjadi sunnah, bukan wajib. Itu satu ya, bertakbir, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Nafi' ini pembantu dari seorang sahabat Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang ulama dari golongan sahabat, punya pembantunya jadi ulama. Pembantunya ulama jadi ulama. Menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar itu bangun pagi di hari Idul Fitri itu mandi. Bangun pagi di hari Idul Fitri mandi sebelum berangkat ke tempat lapangan di mana beliau sholat. Ketika ditanya, Abdullah bin Umar mengatakan, inilah yang aku dapat dari para sahabat terdahulu. Jadi Nabi dan para sahabat itu di hari Idul Fitri itu mandi. Kita aman lah ini ya. Kalau ini kita aman, sebab kita itu nggak Idul Fitri juga mandi pagi-pagi kan? Ya, mandi kan? Supaya sama bagaimana? Karena kita mau nggak Idul Fitri nggak Idul Fitri mandi. Mau berangkat kerja ya mandi lah, pasti tiap hari kita mandi. Tapi untuk membedakan maka niatkanlah kita ini mandi sunnah di Idul Fitri. Ya, mandi sunnah untuk Idul Fitri. Memang kalau zaman itu di masa Nabi dan para sahabat, mandi itu hanya dilakukan di momen-momen istimewa. Tidak tiap hari mandi, apalagi sehari 2 kali, nggak ada. Ya, orang Arab juga begitu sekarang ini. Orang Arab sekarang ini juga tidak ada yang mandi sehari 2 kali kayak kita itu, enggak. Rata-rata mereka yang mandi kalau enggak 2 hari sekali. Ya, sehari sekali rata-rata sudah bagus tuh, sehari sekali. Budaya, karena memang air di mereka susah. Cuman kalau kita, makanya kalau hotel di mana di situ ada jamaah haji dari Indonesia, biasanya ada cas tambahan. Tambahan apa? Air. Sebab kalau di situ yang isi orang Indonesia, itu air pasti habis terus. Beda kalau diisi orang India. Kalau orang India air nggak pernah habis, tapi TV hilang. Anekdotnya. Kenapa orang Indonesia itu dikit-dikit mandi? Apalagi kalau pas hajinya musim panas, itu bisa sehari 4 kali mandi. Cuman keluar hotel kepanasan langsung mandi. Wah, itu orang Arab stres itu. Sebab air itu mahal di sana. Nah, para sahabat dulu juga begitu, mandi itu hanya di waktu-waktu istimewa. Saya pernah tanya ini kepada guru saya, Syekh, bagaimana kalau saya sebagai orang Indonesia mampu untuk bisa merasakan sesuatu yang beda di hari raya Idul Fitri dengan perkara mandi ini? Ditanya, kenapa emang? Sebab di tempat saya itu mandi itu minimal sehari 2 kali. Pagi mandi, belum aktivitas apapun sebelum keluar rumah memang mandi. Nanti malam, sore mandi. Beda dengan orang-orang yang ada di alam ini. Beliau mengatakan yang membedakan adalah niat. Maka niatkan bagaimana mandi yang dilakukan di Idul Fitri itu adalah sunnah, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi, dan itu dikhususkan di hari raya
Idul Fitri. Ya, dikhususkan di hari raya Idul. Jadi berikutnya malam ada takbiran nih, takbiran terus malam takbiran. Kalau kita mau melihat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Malam takbiran, habis takbiran pagi mandi. Mandinya diniatkan mandi sunnah. Ya, mandi sunnah. Sunnah apa? Sunnah untuk Idul Fitri. Imam Nawawi rahimahullah pernah menyampaikan juga dalam beberapa kitab beliau bahwa para ulama itu sepakat kalau mandi Idul Fitri ini sunnah. Maka madhab Syafi'i itu mengambil di antara mandi-mandi yang disunnahkan adalah mandi untuk dua salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang menyampaikan begini, alasannya kenapa kita mandi, supaya nanti maqasidnya dapat, maksudnya itu dapat. Karena ibadah itu, setiap ibadah itu ada maksudnya. Jadi ada beberapa, kalau muslimin atau orang Islam, kaum muslimin itu ingin melaksanakan ibadah yang sifatnya berkumpul, maka itu mesti ada sunnah mandinya. Hari Jumat ada mandi sunnah Jumat. Sebab mau apa? Mau sholat Jumat. Makanya mandi sunnah Jumat itu hanya untuk yang mau Jumat. Kalau yang perempuan maka ada itu, ibu-ibu nggak ada mandi sunnah Jumat sebab nggak Jumat. Terus ada mandi sunnah Idul Fitri, Idul Adha. Sebab mau apa? Mau kumpul. Isyaratnya apa? Agar orang ketika kumpul lagi rame-rame begini, satu dengan yang lain itu tidak terganggu. Terganggu dengan apa? Bau badan. Tidak terganggu dengan, ini jangan salah, ketika mandi-mandi tapi ternyata bau jengkol. Nah, ini juga salah. Ya penting untuk mandinya mandi, tapi dia juga harus tahu jangan sampai kanan dan kirinya terganggu dari bau-bau yang timbul dari ini. Maka pakailah wangi-wangian. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh para sahabat berikutnya adalah berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Diminta untuk berhias ketika ingin melaksanakan sholat Id itu. Berhias. Ada satu hadis yang disebut dalam kitab Bulughul Maram, dan ini diriwayatkan dari Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW itu memiliki baju khusus. Kita melihat di dalam bentuk pakaian, ya, adab memakai pakaian. Maka dikisahkan di kitab itu Nabi memiliki baju khusus yang digunakan untuk hari Jumat. Dan beliau juga punya baju khusus untuk digunakan menyambut tamu. Nah, ada baju juga yang dikhususkan untuk sholat Id. Kalau dulu susah Bapak. Kalau kita mau pakai baju baru zaman dahulu susah. Sebab baju itu komoditi mahal zaman dulu. Zaman dulu itu baju komoditi mahal. Dia harus beli kainnya, kadang-kadang harus jahit sendiri. Dan itu dipakai bisa setengah tahun. Ya, kalau Bapak Ibu baca kisah bagaimana orang terdahulu, Umar bin Khattab itu dapat baju jatah tuh setahun 2 kali. Dapat kain jatah setahun 2 kali. Itu kalau sudah mendekati masa di mana kain itu harus dapat ganti yang baru, itu sudah pada robek-robek semua. Kalau kita sekarang udah nggak kebayang yang begitu, sebab masa sudah berbeda. Kita ini mudah untuk bisa dapat baju. Ya. Beli sana dapat, beli sini dapat. Ya. Pegang handphone tiba-tiba datang baju baru. Ada juga yang begitu. Makanya kadang-kadang ada suami yang kalau istri sudah pegang handphone gemeteran. Sebab itu nanti jangan-jangan nggak lama ada pakai, ada masalah. Zaman ini, dulu nggak begitu, dulu susah. Nah sekarang mungkin diganti. Kalau dulu Nabi memiliki baju khusus untuk sholat Id, ya kalau saya ditanya, Ustaz, apa harus kita di saat Lebaran itu beli baju baru? Ya nggak alah. Kalau harus itu kan kayaknya hukumnya jadi wajib, kalau nggak kan jadi dosa. Tapi kalau ditanya sunnah apa enggak, ya sunnah. Terus jamaah itu tanya, mana dalilnya Ustaz kalau Nabi setiap Idul Fitri beli baju? Nah kalau itu nggak ada. Wah, orang berarti nggak sunnah Ustaz, karena Nabi nggak beli baju. Iya, Nabi nggak beli baju. Memang zaman itu nggak ada orang muda kayak kita jual baju. Ya. Hanya Nabi mengkhususkan di hari itu dengan pakaian tertentu. Nah, dalil ini yang dipakai.
Jadi kalau ada orang yang mengkhususkan pakaian tertentu untuk sholat idnya sebenarnya, ya jangan salah ya. Ini kadang-kadang beda nih. Sholat idnya pakai baju lama. Ya, sholat idnya. Pak mau sholat id bajunya baru, sholat id doang. Nah di sini sebenarnya di sholat idnya ini, ya karena ini ingin menghadap Allah, ingin menunjukkan syiar. Ini enggak, sholat id yang masih pakai baju biasa, yang dipakai tadi malam sholat isya gitu ya. Begitu selepas sholat id baru-baru, ya nggak apa-apa juga silahkan. Tapi kalau mau dilihat sunnahnya, Nabi itu dipakainya saat sholat. Sholat itu sudah pakai pakaian khusus. Ya, jadi kalau mau ya sholat pakai pakaian, kalau mau baru ya pakai pakaiannya ya di sholat itu. Ya, jangan begitu selesai, cuma sholat doang. Baju baru kan ntar kalau lagi silaturahmi. Nah di sini dia rada kurang. Justru baju barunya itu dipakai di saat sholat. Ya kalau silaturahmi mau baju baru lagi nggak apa-apa juga, boleh. Tapi saat sholatnya jangan lupa. Ya, saat sholatnya jangan. Itu yang dilakukan. Jadi memakai pakaian dengan pakaian bagus, mandi, lalu pakai pakaian yang bagus. Ya. Di antara pakaian yang disebut dengan zina itu yang baik. Gitu. Lalu kalau mau pakai wangian buat lelaki bagus. Nampakkanlah di hari itu beda dengan yang lain. Makanya kadang-kadang ada beberapa sunnah yang terlupa. Hendaknya di hari-hari raya itu kita itu memakai pakaian itu beda dengan hari biasa. Contoh hari Jumat yang hari raya pekanan. Ya kalau hari raya ini di hari Jumat itu yang dia itu pekanan tiap minggu, itu tolong hari Jumat agak beda. Ya. Bedain gitu. Ada bedanya. Orang tuh kalau hari Jumat itu ada bedanya. Tak mungkin dia pakai baju koko, tak mungkin dia pakai baju putih, tak mungkin dia pakai apa, tapi ada bedanya. Ini sunnahnya begitu, karena Nabi membedakan antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Jumat beda. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Jumat beda. Ada sesuatu yang dibedakan dari segi pakaian, sesuatu yang dibedakan dari segi penampilan ya, di hari raya. Baik itu hari Jumat, hari raya pekanan, atau mungkin di Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya tahunan. Ya. Tapi tentu pakaiannya juga dijaga. Ini tolong bapak-bapak, ini kan mayoritas bapak-bapak yang hadir di sini, jangan sampai ini kita sedang memperingat dalam rangka merayakan kebahagiaan. Karena sudah banyak rahmat Allah, tapi pakaian ngumbar aurat. Tolong disampaikan yang sudah ngaji di masjid kita ini, di Wisma Bakri ini, sampaikan ya, kalau ada yang di bawah naungan kita, anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, disampaikan jangan memakai pakaian yang mengumbar aurat. Kita ini ingin merayakan anugerah yang sudah Allah berikan pada kita. Atau jangan pakai pakaian yang mengundang murka Allah. Gimana pakaian yang mengundang murka Allah? Pakaian yang digunakan dengan kesombongan ya, pakaian itu baru, pakaian itu bagus, tapi bukan berarti ini satu legitimate untuk membuat orang sombong. Karena terus terang, kadang-kadang lebaran itu jadi ajang sombong ya. Pulang kampung, mau sama punya mobil, beli belum mampu, renta. Sampai di kampung ditanya mobil siapa? Mobil saya lah. Jangan sombong. Baju dalam rangka sombong. Ini riangnya ya, biar bisa sombong. Sedar biar bisa sombong. Bukan untuk sombong. Jangan hiasi sesuatu di hari raya itu dengan dosa. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan ketika ada seseorang yang berpenampilan bagus tetapi melanggar syariat lah, bahasanya gitu singkatnya ya. Nabi mengatakan innama hadhihi libas man la khalaqalah. Yang pakai pakaian ini orang yang nggak dapat jatah di akhirat, nggak dapat jatah surga di akhirat. Karena kala itu ada seorang yang memakai pakaian dari sultan, lalu dia berjalan dengan sombong. Maka Nabi mengatakan yang pakai pakaian ini nggak dapat jatah surga. Langsung itu sahabat ganti ya, dan nggak sombong lagi. Itu ya. Kalau ditanya pakaian Nabi bagaimana, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam
Sahih Ibnu Khuzaimah. Disampaikan di situ karena Nabi dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha atau kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumil jumu'ah. Nabi itu punya jubah khusus yang dipakai di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan di hari Jumat. Pakainya jubah. Ya. Ingat, pakai jubah ini Nabi. Jangan sampai hari Senin dipakai langsung, oh berarti sunnahnya jubah. Itu hari raya pakainya jubah kemana-mana. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai jubah, boleh. Tapi kalau bapak nanti ditanyakan, ini yang sesuai dengan sunnah, kamu tuh nggak sunnah pakai batik. Nabi nggak pernah pakai batik. Ya nggak ada batik ya. Tapi yang jelas yang bisa diambil dari sini apa? Nabi mengkhususkan memakai pakaian baik. Berikutnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yardu yaumul fitr hatta ya'kula wa la ya'kul yaumul adha hatta yarji'a fa ya'kula min adhiyati. Untuk di hari raya Idul Fitri Nabi tidak keluar dari rumah untuk pergi sholat kecuali makan dulu. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu, sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri makan dulu. Ya, nggak usah banyak-banyak makannya, yang penting ada yang dimakan. Ya, cukup dengan menu sederhana aja, nasi putih, ayam goreng, rendang, opor. Ya. Menu sederhana, rumah makan. Tapi harus ada yang disunahkan, disunahkan ada yang dikonsumsi. Nah, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha justru Nabi dan para sahabat itu gak makan dulu. Makannya kapan? Makannya bukan pulang sholat Id, makannya hewan kurban. Nah, kalau mau sempurna tuh ikutnya begitu. Ini enggak, oh Idul Adha makan dulu, ntar habis sholat baru makan. Enggak, habis sholat belum makan. Kalau Nabi makannya adalah makan hewan yang disembelih. Waduh, Ustaz lama. Karena disembelihnya masih 2 hari lagi. Ya udah, kalau itu makan. Ya. Cuma kalau mau mengikut sunnahnya begitu. Nah, kalau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat. Ya, ini untuk menunjukkan, kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan bahwa ini untuk membedakan dengan hari sebelumnya. Nah, yang hari sebelumnya itu puasa. Ya, ini bedanya kita makan. Terus masih berkaitan dengan takbir. Kalau tadi itu seolah sunnahnya belum terlalu ditekankan, kalau sudah berangkat ke masjid ditekankan. Berangkat ke masjid setiap individu bertakbir. Berangkat ke masjid dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beserta dengan para sahabatnya itu ketika berangkat menuju ke tempat di mana beliau sholat, semua bertakbir. Ya, dan suaranya agak sedikit ditinggikan. Karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Terus Nabi jalan itu dari rumah beliau sampai dengan di lapangan beliau sholat bertakbir. Jadi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan kaki bertakbir, naik motor bertakbir, naik mobil bertakbir. Lalu berikutnya diusahakan jalan dari satu tempat, berangkat lewat jalan, pulang jalan lain. Karena dulu Nabi begitu. Ada lapangan beliau di sini, berangkat lewat sini, pulang lewat sini. Diikuti oleh para sahabat untuk menghidupkan syiar. Waduh Ustaz, saya memang lapangan dekat rumah. Ya udah, beda trotoar aja. Lewat kiri, dan betul. Kalau ternyata rumah di Depok, sholat di Istiqlal, nah itu pas. Pertama lewat tol Antasari itu namanya. Tol apa itu? Andara saya. Nanti pulang lewat Tanjung Priok. Wah, keburu tahu pulang Ustaz. Itu sunnah. Dan ketika ketemu dengan orang, sunnahnya juga di hari itu saling mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat ucapan selamat, tahniah. Ya, biasanya ucapnya taqabbalallahu minna wa minkum. Cuma sebenarnya ini bukan khusus Lebaran.
Cuman kita kadang-kadang ini karena tidak paham, jadi yang sunnah itu ucapan itu kalau lebar itu bukan minal aidin wal faizin. Tapi yang sunnah itu taqabbalallahu minna. Taqabbalallahu ini kalau buat orang apa? Ini selesai sholat aja, assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar dari masjid kita ketemu dengan temannya, taqabbalallah, taqabbalallah. Begitu terus. Habis melakukan apa gitu, habis pengajian itu taqabbalallah. Habis sedekah taqabbalallah. Semoga Allah terima, semoga Allah terima. Enggak nunggu Idul Fitri. Enggak nunggu Idul Fitri. Makanya ada orang yang kemarin ada jamaah waktu saya bawa umroh ketemu di masuk lift, ketemu orang Arab datang orang Saudi. Begitu masuk langsung assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang. Terus dia bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Saya bilang taqabbal ya Pak. Begitu keluar jamaahnya bingung. Ustaz, saya mau tanya dua hal. Kenapa? Ustaz kenal dengan dia? Enggak. Kok dia ucap salam? Nah, ini masalahnya orang Indonesia. Orang Indonesia ini salamnya cuma kalau orang yang kenal. Kalau nggak kenal, nggak ada salam. Padahal itu tanda kiamat. Di antara tanda kiamat orang mengucapkan salam hanya pada yang kenal, yang tidak kenal nggak mengucap. Padahal salam itu adalah hak seorang Muslim, bukan hak orang yang dikenal. Ya kalau namanya di Mekah pasti Muslim lah, makanya begitu masuk ya assalamualaikum, ya saya jawab waalaikumsalam. Oh. Nah yang kedua Ustaz, kan ini bukan lebaran. Kok dia taqabbalallahu minna wa minkum? Nah ini juga sama. Taqabbalallah itu bukan untuk lebaran. Taqabbalallah itu adalah kalimat-kalimat yang walaupun ada beberapa hadis yang juga menekankan di yaumul id saling mengucapkan itu taqabbalallah. Semoga Allah terima. Terima apa? Sebulan kemarin kita Ramadan. Ucapkanlah ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Atau mungkin yang lain-lain boleh ya. Mau kalimat-kalimat yang lain yang urf atau kebiasaan daerah masing-masing. Mau disebut Id Mubarak boleh. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin semoga kita itu termasuk orang-orang yang kembali suci, wal faizin dan termasuk orang yang dikategorikan sebagai pemenang. Nah, tapi jangan dipotong-potong. Minal aidin ya, minal aidin. Belum minal aidin. Iya, bahasa kita aja. Atau kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini kebanyakan orang-orang Arab begitu. Kullu amin itu untuk hari raya begitu biasanya. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap waktu, setiap masa di tahun ini semoga kita selalu dapat kebaikan dari Allah. Nah, ini urfnya sana. Orang Arab begitu biasanya kalau hari raya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia selamat Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Mau pakai bahasa daerah, orang Jawa bilangnya sugeng riyadi. Silakan aja, tapi yang disunahkan tuh ada ucapan yang beda. Nah, gitu. Di Idul Fitri ini ada ucapan yang dibedakan. Sehingga ketika kita mengucapkan itu ada rasa bahwa kita sedang di Idul Fitri. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah karena ini saya misi terakhir sebelum Idul Fitri, maka izinkan saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah yang kita kerjakan ini. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap saat dalam tahun-tahun ini kita diberikan kebaikan, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf.